Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak henti-hentinya kita memuja dan memuji Allah azza wa jal atas kenikmatan dari sebuah keimanan yang Allah tanamkan di dalam dada kita. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ketenangan hati yang Allah turunkan di dalam lubuk sanubari di dalam jiwa kita. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah masih menjadikan ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita perbuat sebagai penyejuk hati kita, penyejuk mata kita, penyejuk dalam kehidupan kita di dunia ini yang hanya fana dan hanya sebentar. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara nama Allah yang agung, termasuk di antara nama Allah yang mulia, termasuk di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang jikalau kita mau mempelajari nama ini, mau mengamalkan nama ini, dan mau mentadabburi nama ini, tentu nama ini akan membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nama Allah Azza wa Jalla diantaranya adalah Allah menamai dirinya dan Allah mensifati dirinya dengan nama dan sifat tersebut bahwa sesungguhnya Allah adalah Asy-Syahid. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menyaksikan setiap apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar setiap apa yang kita ucapkan. Bahkan Allah Azza wa Jal maha mengetahui setiap nikmat, setiap niat, setiap apa yang kita rencanakan di dalam lubuk sanubari jiwa kita. Karena Allah adalah Asy-Syahid. Karena Allah adalah zat yang maha menyaksikan. Allah Subhanahu wa taala juga mensifati dirinya dengan sebuah nama dan sifat yang jikalau nama dan sifat tersebut kita tadabburi di dalam jiwa kita, tentu kita akan semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal menamai dirinya di dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya Allah Azza wa Jal adalah Ar-Raqib. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengawasi. Mengawasi setiap tindak tanduk kita, mengawasi setiap perbuatan kita, mengawasi setiap apa yang kita lakukan. Allah maha mendengar apa yang kita ucapkan. Allah Azza wa Jalla maha mendengar apa yang kita bisikkan. Allah Azza wa Jalla juga maha mengetahui apa yang kita sembunyikan di dalam niat-niat kita, apa yang kita sembunyikan di dalam tiap modus dari perbuatan kita. Karena Allah Azza wa Jalla adalah Ar-Raqib. Karena Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha mengawasi para hambanya. Kedua nama ini, Asy-Syahid dan Ar-Raqib, disebutkan beberapa kali oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat Al-Buruj, Wallahu ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, semuanya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita melakukan perbuatan itu di dalam sebuah goa yang sangat gelap, walaupun kita melakukan perbuatan itu di dalam sebuah kamar yang kita kunci rapat, kemudian kita matikan lampunya, kemudian kita melakukan kemaksiatan kepada Allah di dalam selimut, di dalam kamar kita, Allah Subhanahu wa taala maha menyaksikan apa yang kita lakukan. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Kemudian Allah juga sebutkan di dalam ayat yang lain, di antaranya dalam surat An-Nisa, wa kafa billahi syahida. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Saksi atas apa yang kita lakukan, saksi atas apa yang kita perbuat, dan saksi atas apa yang kita ucapkan dan kita niatkan. Hanya Allah yang menjadi saksi dari apa yang kita
perbuat dan kita lakukan. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an di beberapa tempat. Di antaranya ketika Allah menyebutkan dalam surat An-Nisa, Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga, senantiasa mengawasi gerak-gerik kita dan tindak tanduk kita. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Azza wa Jal Asy-Syahid, nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib, disebutkan oleh para ulama pada hakikatnya kedua nama ini memiliki makna yang serupa. Asy-Syahid dan Ar-Raqib artinya adalah bahwa sesungguhnya kedua nama ini mencakup makna pendengarannya Allah. Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Baik kita ucapkan dengan berteriak ataupun kita ucapkan dengan cara berbisik. Allah Maha mendengar apa yang kita ucapkan. Karena Allah adalah Asy-Syahid, karena Allah adalah Ar-Raqib. Dan kedua nama ini mencakup pendengaran Allah Azza wa Jal yang meliputi segala suara. Allah Maha mendengar setiap suara yang ada di alam semesta ini dalam satu waktu sekalipun juga. Dan Allah Azza wa Jal tidak terbingungkan dengan sumber-sumber suara yang begitu banyak dan Allah bisa membedakan suara ini berasal dari mana. Berbeda dengan manusia. Manusia juga bisa mendengar. Akan tetapi kita terkadang butuh fokus untuk mendengarkan satu sumber suara dan kita tidak ingin mendengarkan sumber suara yang lainnya. Allah Azza wa Jalla memiliki nama dan sifat Asy-Syahid dan Ar-Raqib. Bahwa kedua nama ini mencakup pendengaran Allah yang maha luas, mencakup segala bentuk suara. Nama Allah Azza wa Jalla Asy-Syahid dan Ar-Raqib juga mencakup penglihatan Allah yang meliputi segala sesuatu. Allah Maha melihat, Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui sesuatu yang tersembunyi. Dan nama Allah Asy-Syahid serta nama Allah Ar-Raqib juga mencakup ilmu Allah yang maha luas. Ilmu Allah yang tidak terkira luasnya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi setiap apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala juga mengawasi setiap niat yang tersembunyi di dalam hati. Karena Allah adalah Asy-Syahid, zat yang maha mengawasi. Karena Allah adalah Ar-Raqib, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menyaksikan apa yang kita perbuat. Jikalau kita sebagai seorang mukmin mengetahui betul bahwa sesungguhnya Allah itu Asy-Syahid, Allah itu Ar-Raqib, tentu kedua nama dan sifat Allah ini akan membuat kita senantiasa bermuraqabah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Setiap ucapan kita tercatat di sisi Allah. Setiap apa yang kita lakukan juga dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tertanam dalam diri kita sifat muraqabah, yaitu keyakinan dalam hati bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Setiap perbuatan kita senantiasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan, relakah kita kemudian jikalau kita sedang bermaksiat kepada Allah, lalu kemudian kemaksiatan yang kita lakukan dilihat oleh banyak orang? Tentu kita tidak rela. Sama juga, bahwa sesungguhnya kita harus menyadari betul setiap apa yang kita lakukan, baik dan buruknya, benar dan salahnya, pantas dan tidaknya, itu semua disaksikan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu semua diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya kalau kita sudah tahu bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki nama dan sifat Asy-Syahid, Allah Maha menyaksikan. Allah Azza wa Jalla adalah Ar-Raqib. Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi apa yang kita perbuat. Maka wajib bagi kita untuk menjaga hati kita, menjaga batin kita, menjaga pikiran kita dari segala bentuk niat-niat jahat, dari segala bentuk pikiran-pikiran kotor,
dari segala bentuk keyakinan-keyakinan dan segala sesuatu yang kita sembunyikan yang tidak pantas di sisi Allah Azza wa Jalla, yang bisa mendatangkan kemurkaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka kita, saya, Anda, mereka, kami dan kalian punya kewajiban untuk menjaga batin kita dari segala bentuk pikiran dan niat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita juga punya kewajiban untuk menjaga anggota badan kita. Menjaga anggota badan kita dari berbagai bentuk perkataan, berbagai bentuk perbuatan, berbagai bentuk perilaku, dari berbagai bentuk tindak tanduk yang menimbulkan kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Asy-Syahid, karena Allah adalah Zat yang Maha menyaksikan, karena Allah adalah Ar-Raqib, karena Allah adalah Zat yang Maha mengawasi apa yang kita lakukan. Kemudian sesungguhnya ketika kita mempelajari nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syahid dan Ar-Raqib, akan membuat kita bisa beribadah kepada Allah dengan maksimal. Kita akan bisa beribadah kepada Allah hanya mengharapkan ridha Allah, karena Allah tahu apa yang kita niatkan di dalam dada kita. Kalau niat kita bukan mencari ridha Allah, Allah akan memberikan apa yang kita inginkan, tetapi kita tidak mendapatkan apapun di sisi Allah. Maka kita akan semakin meningkatkan kualitas ibadah kita hanya untuk mencari ridha Allah, hanya untuk mencari kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Asy-Syahid, karena Allah adalah Ar-Raqib. Allah Maha menyaksikan, termasuk menyaksikan apa yang ada di dalam dada kita. Di dalam Al-Quran Allah tegaskan, alam ya'lam bi annallaha yara. Tidaklah engkau mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha melihat. Termasuk Allah bisa melihat apa yang ada di dalam isi hati kita. Allah juga mengetahui berbagai bentuk pandangan mata yang khianat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada. Di dalam surat Al-Mu'min Allah menegaskan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui pandangan mata yang khianat, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada kita. Nah, ketika kita sudah mempelajari nama Allah Azza wa Jalla Asy-Syahid dan Ar-Raqib, tentu kita akan bermuraqabah kepada Allah, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka muraqabah atau senantiasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla adalah buah dari sebuah pengetahuan bahwa sesungguhnya Allah mengawasi kita. Allah melihat kita dan Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Termasuk juga Allah Azza wa Jalla juga Maha mengamati, Maha melihat apa yang kita lakukan dari berbagai aktivitas kita, baik aktivitas yang boleh maupun yang tidak, baik aktivitas yang halal maupun aktivitas yang haram, baik aktivitas yang pantas maupun aktivitas yang tidak pantas. Maka ketika kita di dalam kesendirian di dalam kamar kita, atau kita di dalam kesendirian ketika kita di tengah sebuah hutan, maka jangan pernah menganggap bahwa kita sedang sendirian. Sebagaimana dikatakan oleh para penyair Arab yang mereka pernah mengatakan, idza ma khalauta ad-dahra yauma fala takul. Jika engkau suatu hari dalam kesendirianmu, maka jangan pernah engkau mengatakan khalautu, bahwa aku sedang sendiri. Walakin kul alayya raqibu. Tetapi katakanlah bahwa sesungguhnya ada yang mengawasi diriku. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muraqabah atau perasaan bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah, segala perilaku dan tindak tanduk kita diperhatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya sikap muraqabah ini membutuhkan kehadiran hati kita. Kalau kita ingin menghadirkan muraqabah di dalam hati kita, maka yang harus pertama kita lakukan adalah kita menghadirkan hati kita dengan sebuah kehusyuan. Kita merenungi betul nama Allah Azza wa Jalla Asy-Syahid.
kita pelajari dan kita renungi nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib. Setelah itu kita berusaha untuk menjauhi berbagai bentuk kelalaian di sisi Allah. Segala bentuk hal-hal yang melalaikan kita, kita tinggalkan. Karena sungguh kelalaian-kelalaian yang kita perbuat akan membuat kita lupa kepada Allah. Kelalaian-kelalaian yang kita lakukan akan membuat kita lupa bahwa sesungguhnya setiap ucapan kita didengar oleh Allah. Setiap niat-niat buruk kita diketahui oleh Allah. Setiap tidak tanduk kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang melalaikan, hal-hal yang tidak ada manfaatnya, hal-hal yang tidak bisa membuat kita semakin dekat kepada Allah, maka jauhilah hal-hal tersebut. Hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan akhirat kita, maka jangan pernah kita lakukan hal-hal tersebut. Maka sebelum kita melakukan suatu perbuatan, sebelum kita membuka laptop kita, sebelum kita membuka HP kita, sebelum kita keluar dari rumah kita, sebelum kita melaksanakan suatu perjalanan yang sangat jauh, maka renungilah dalam diri kita. Apakah perbuatan ini, apakah ucapan ini, apakah niat yang kita sembunyikan di dalam dada atas perbuatan yang akan kita lakukan ini akan membuat kita semakin dekat kepada Allah, ataukah justru sebaliknya, membuat kita semakin jauh kepada Allah, membuat kita semakin lalai kepada Allah, membuat kita semakin dibenci oleh Allah, membuat kita mendapatkan murka dari Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita menghadirkan kekhusyuan di dalam diri kita, kalau kita senantiasa menjauhi berbagai bentuk kelalaian dan mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap detik kehidupan kita, sungguh muraqabah atau perasaan senantiasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla akan membuahkan kebahagiaan hati. Kita merasa bahagia ketika kita tahu bahwa sesungguhnya perbuatan kita diawasi oleh Allah. Allah Maha tahu perbuatan kita, kemudian Allah juga Maha membalas apa yang kita lakukan. Hal itu akan mendatangkan kebahagiaan hati di dalam diri kita. Hal itu juga akan mendatangkan kelapangan dada kita. Kita merasa lapang dada kita. Keburukan yang kita dapatkan, sesuatu yang tidak kita inginkan, lalu dengan itu kita bersabar. Itu membuat hati kita menjadi lapang. Tidaklah ada sesuatu yang menimpa diri kita, kecuali sesuatu itu telah Allah takdirkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini. Ketika kita bisa bersabar, Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Ketika kita bisa bersabar, Allah akan memberikan suatu anugerah berupa tambahan keimanan dan tambahan hidayah di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita akan merasa lapang, hati kita akan bahagia, mata kita akan terasa sejuk dengan dengan ketaatan di jalan Allah, dengan berbagai kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dan tentunya kebahagiaan itu tidak akan bisa dirasakan oleh seorang hamba jikalau hamba itu tidak konsisten. Maka kita harus konsisten dalam terus menebar kebaikan di bumi Allah Azza wa Jalla ini. Kita harus terus konsisten dalam beribadah kepada Allah. Kita harus konsisten menjauhi berbagai bentuk keburukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita melaksanakan kebaikan di jalan Allah Azza wa Jalla, pada hakikatnya itu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Ketika kita meninggalkan berbagai bentuk keburukan dan kezaliman, itu pada hakikatnya adalah sebuah ibadah di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beribadah sampai dengan datangnya ajal kita. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat Taha, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Allah Azza wa Jalla sampai datang al-yakin, sampai datang kematian kita, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan di dalam hati kita sebagai seorang mukmin akan didapat jikalau kita konsisten dalam menjalankan ketaatan di jalan Allah Azza wa Jalla. Kebahagiaan di dalam dada kita akan bisa kita dapatkan kalau kita mengarahkan segenap daya, mengarahkan segenap upaya, mengeluarkan segenap ikhtiar kita untuk mendapatkan ridho Allah Azza wa Jalla semata. Jadi kalau kita ingin bahagia,
maka konsistenlah dalam beramal saleh. Jangan pernah lelah menjadi orang baik, jangan pernah lelah untuk menebar kebaikan. Kalau kita ingin menjadi orang yang paling bahagia, maka carilah ridho Allah Azza wa Jalla semata. Kalau kita dalam kehidupan ini mencari ridho manusia, sungguh kita tidak mungkin mendapatkan keridhoan semua manusia. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang keridhoannya layak kita buru. Hanya Allah Azza wa Jalla yang keridhoannya layak kita cari. Sedangkan keridhaan manusia hanyalah fana, tidaklah abadi. Hari ini bisa ridho dengan kita, besok tidak ridho dengan kita. Lusa ridho lagi sama kita, besok setelah lusa tidak ridho dengan kita. Begitulah manusia. Tapi kalau kita mencari ridhonya Allah Azza wa Jalla, sungguh kita akan menjadi orang yang paling bahagia. Jadi kalau kita merasa bahwa kita belum bahagia, mungkin ada yang perlu diperbaiki di dalam jiwa kita. Mungkin ada yang perlu diperbaiki dalam niat kita. Carilah keridhaan Allah Azza wa Jalla. Jikalau kita mencari keridhaan Allah, kita tidak akan pernah merasa lelah. Kalaupun lelah, sungguh lelahnya kita karena lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita belum merasa bahagia di dunia ini, maka lakukanlah sebuah introspeksi di dalam jiwa kita. Mungkin kita kurang konsisten dalam beramal soleh. Kita mungkin kurang konsisten dalam menebar kebaikan. Mungkin kita kurang konsisten menjadi orang yang baik. Maka kalau kita ingin bahagia, jadilah orang yang konsisten dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin bahagia, maka jadilah kita orang yang senantiasa memburu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyebutkan sebuah hadis, Dhaqa ta'mal iman. Orang yang merasakan manisnya iman adalah orang yang man radiya billahi rabba. Orang-orang yang ridho ketika dia menjadikan Allah sebagai Rabb mereka. Itu adalah orang yang akan bahagia. Ridho dengan cara menjadikan setiap perilakunya, setiap ucapannya hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang akan merasakan manisnya iman kalau dia ridho dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabbnya. Wabil islami dina, dan dia ridho ketika menjadikan Islam sebagai agamanya, menjadikan Islam sebagai jalan hidupnya. Dia ridho menjadikan syariat Islam sebagai rel yang akan dia pakai untuk menjalani kehidupan ini. Dia berhenti karena syariat Islam. Dia berjalan karena syariat Islam. Dia berhenti karena tuntunan Nabi. Dan dia berjalan karena tuntunan Nabi. Dia berhenti karena apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Dan dia berjalan karena apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Itulah Islam. Ketika kita ridho dengan Islam sebagai agama kita, wabi Muhammadin Rasulah, dan kita juga ridho ketika menjadikan Nabi Muhammad sebagai Rasul kita, sebagai uswatun hasanah kita. Itulah kunci kebahagiaan seorang Muslim ketika kita ridho kepada Allah, ridho kepada Islam sebagai agama kita, ridho kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah kita. Nah, inilah orang-orang yang akan mendapatkan manisnya iman. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Barang siapa yang 3 hal ini terkumpul dalam dirinya, maka dia akan mendapatkan manisnya iman di dalam jiwa. Yang pertama adalah man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Itu orang-orang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih mereka cintai dibandingkan yang selainnya. Kita menjadikan Allah sebagai tujuan kehidupan kita. Kita jadikan Allah sebagai penentu niat-niat kita. Semua kita lakukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai penutup, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah menyebutkan dalam kitabnya Madarijus Salikin, perkataan dari gurunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan bahwa jika di dalam satu perbuatan baik yang kita kerjakan, kita tidak mendapatkan lezatnya iman,
Artinya bahwa salat yang kita lakukan seharusnya membuat kita merasa tenang, merasa lapang dadanya, kita merasa bahagia. Puasa yang kita kerjakan harusnya membuat kita semakin tenang. Sedekah yang kita keluarkan seharusnya membuat kita semakin bahagia. Tetapi jikalau engkau tidak mendapatkan lezatnya iman, kelapangan dada di dalam hatimu, maka curigailah hatimu. Curigailah hatimu. Karena sesungguhnya Allah adalah zat yang maha bersyukur. Artinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pasti membalas perbuatan baik seseorang di dunia dengan kebaikan yang serupa. Allah adalah zat yang maha bersyukur. Setiap kebaikan yang kita lakukan pasti dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kelezatan di dalam jiwa kita, dengan kekuatan di dalam badan kita, dengan kelegaan di dalam jiwa kita, dengan kenikmatan-kenikmatan yang begitu besar di dalam hati kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelezatan di dalam jiwa kita ketika kita beramal saleh. Semoga Allah azza wa jalla memberikan kekuatan kepada jiwa dan raga kita. Semoga Allah azza wa jalla melapangkan dada kita, dan semoga Allah azza wa jalla menanamkan kenikmatan di dalam hati kita ketika kita melakukan berbagai bentuk ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuknya kepada kita di dunia dan di akhirat, serta mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, walhamdulillahi rabbil alamin.